Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Sobal khairan soleh dan soleha. Kaifalukum sayang? Khair. Alhamdulillah. Yeay, hari ini berjumpa dengan Ustazah Ayu. Masya Allah. Alhamdulillah alamin ya teman-teman. Segala pujinya milik Allah. Kita hari ini dipertemukan oleh Allah. Ini adalah salah satu bentuk rasa cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, karena di tengah-tengah wabah COVID-19 Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling sapa, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian bisa saling memotivasi agar kita bisa bermanfaat buat orang di sekitar. Oleh itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua hari ini. Oke, Ustazah Sapa. Hai semuanya, hari ini Ustazah hadir spesial untuk seluruh teman-teman yang ada di rumah, khususnya teman-teman level kelas 5. Masya Allah, akhirnya kita dipertemukan ya. Sudah sekian lama, sudah berapa hari kita homeschooling. Iya, hari ini Ustazah Ayu bisa menyapa teman-teman semuanya di level kelas 5. Tidak hanya di Ibnu Sina saja, tapi Ustazah juga bisa menyapa teman-teman yang ada di kelas Al-Khawarizmi, kemudian juga Al-Ghazali. Masya Allah. Gimana teman-teman kabarnya homeschooling ini? Sudah beberapa hari berjalan. I think very well. Yeah, yeah, very nice. Yes. Iya, because teman-teman bisa melakukan semua aktivitas, belajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain di rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan ayah dan bunda. Pastinya lebih menyenangkan lah ya. Kemudian teman-teman juga bisa melaksanakan ini semua bisa disambi ngemil mungkin, atau nonton TV, atau mungkin ada yang tidur-tiduran. It's okay, yang penting teman-teman semuanya masih dalam kondisi sehat, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi. Ustazah Ayu akan menemani teman-teman di level kelas 5 selama pembelajaran hari ini ya, di pembelajaran pertama. Oke, are you ready? Ready? Yes, I am ready. Yay, coba dipraktekkan. Are you ready? Yes, I am ready. Yay, oke. Baik teman-teman. Before we study our meeting now, let's open by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Who does come to in here? Please raise your hand. Oke, sudah hadir semuanya di sini ya. Iya, Ustazah absen terlebih dahulu deh. Semangatnya ya, teriakkan tabir di rumah masing-masing. Oke, kita mulai dari teman-teman yang ada di kelas Al-Khawarizmi. Hai teman-teman yang ada di kelas Al-Khawarizmi, teriak takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita lanjut ke kelas Ibnu Sina. Teman-teman yang ada di kelas Ibnu Sina, hai, teriak takbir. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut kelas Al-Ghazali. Kelas Al-Ghazali, hai, teriak takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan energi positif yang Ustazah bawa hari ini, karena Ustazah hari ini semangat sekali. Semangat hari ini karena ingin bertemu dengan teman-teman. Oke, mudah-mudahan energi positif ini bisa sampai kepada teman-teman di rumah. Kemudian di ada takbir tadi, teman-teman di rumah bisa mengalir dalam diri kalian, sehingga hari ini teman-teman bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran bersama Ustazah Ayu. Yeay. Oke teman-teman, we will study about tematik tema AIK, lingkungan sahabat kita. Oke. But sebelum kita mulai, Ustazah ingin bersama-sama mengajak teman-teman kita coba untuk sedikit mentadaburi ayat Al-Quran ya. Boleh dibuka Quran surat Ar-Rum ayat 22. Oke. Ustazah bacakan artinya saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi surat Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat itu ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Insyaallah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah ini beragam, ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kemudian warna kulit dan sebagainya. Tapi perbedaan itu tetap sama di sisi Allah, kecuali satu. Apa itu? Yang membedakan ketakwaan kita. So, jaga terus kualitas amalan yaumiyah teman-teman, ya, karena itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, nanti pembelajaran ini akan kita lanjut lagi, ya. Kita akan bahas tentang keberagaman ini. Buku tematiknya sudah diambil semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, kemudian rumah adat dan tarian tradisional. Baik teman-teman, sebelum kita membahas itu, Ustazah ingin mengajak teman-teman sebelumnya untuk bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin, karena Ustazah dan teman-teman hari ini diciptakan oleh Allah berada di negara yang sangat beragam, sangat kaya akan keragamannya, ya. Tidak hanya sumber daya alamnya saja yang melimpah, tapi di sini juga keberagaman kebudayaannya juga sangat melimpah gitu. Jadi kita harus bersyukur bisa berada di negara Indonesia yang tercinta ini. Ibarat sebuah pelangi teman-teman, pelangi akan terlihat lebih indah ketika memiliki berbagai macam warna, ya. Ada mejiku, hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila dan sebagainya, ya. Kita akan lebih tertarik dengan warna-warna pelangi tersebut. Tapi beda lain halnya ketika warna pelangi itu cuma satu warna, misalnya warna hitam, mungkin terlihat kurang menarik bagi kita, gitu ya. Begitu juga dengan negara kita yang sangat beragam ini, sangat bermacam-macam budayanya, sukunya, bahasanya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat menarik di mata negara-negara lain. So, kita harus bersyukur kepada Allah kita sudah berada di negara yang sangat kaya raya ini. Oke. Kemudian teman-teman, keberagaman yang ada di Indonesia ini sangat banyak bisa kita pelajari, ya. Mulai dari rumah adatnya, misalnya ada di Sumatera, ada di Padang itu ada rumah gadang, kemudian bisa dari tariannya. Kalau di Aceh itu ada tari saman, ya. Kemudian ada juga sukunya, suku Minang itu dari Padang, dari Sumatera. Kemudian yang lainnya ada rumah Honai. Ada yang tahu rumah Honai dari mana? Rumah Honai itu dari Papua, gitu ya. Kemudian ada rumah tongkonan. Ada masih ingat rumah tongkonan? Itu dari Sulawesi. Oke, untuk bisa menghafal keberagaman yang ada di Indonesia, Ustazah ada lagu buat teman-teman. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya nadanya wali, lagu sholawat, masih ingat? Sholatullah salamullah. Oke, kita akan ganti syairnya dengan dengarkan Ustazah. Disimak baik-baik karena setelah ini teman-teman akan mempraktekkan dan mengirimkan yang sudah hafal lagunya, boleh dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Siap? Oke. Keragaman Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Padang, tari piring suku Minang, rumahnya rumah
Padang. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, keragaman Pulau Papua, tarinya selamat datang, sukunya suku Asmat, rumahnya rumah Honai. Dua. Kita lanjut. Keragaman Pulau Sulawesi, tarinya tari Pajaga, sukunya Minahasa, rumahnya rumah Tongkonan. Oke, lanjut yang keempat. Keragaman Pulau Kalimantan, tarinya tari Seri Kuning, sukunya suku Dayak, rumahnya rumah Panjang. Iya, satu lagi boleh. Keragaman Pulau Jawa, tarinya tari Jaipong, sukunya suku Sunda, rumahnya rumah Joglo. Oke, baik teman-teman, bisa diikutin di rumah masing-masing ya. Oke, mudah-mudahan cepat hafal dari metode menggunakan lagu tersebut. Oke teman-teman, ngomong-ngomong masalah keberagaman di seluruh penjuru Indonesia, hari ini Ustazah akan coba mengupas sedikit tentang keberagaman yang ada di tempat tinggal kita, yaitu di daerah Lampung. Oke, keberagaman yang ada di daerah Lampung. Lampung ini sangat unik teman-teman, spesial gitu ya, karena Lampung ini penduduknya itu mayoritas adalah Islam, bahkan 100% Islam seharusnya gitu Lampung gitu ya. Kalau dia sukunya suku Lampung, dia pasti beragama Islam, mayoritas beragama Islam berarti. Kemudian bahasa yang digunakan oleh suku Lampung aja, ini bahasanya udah ada dua nih. Ada yang dia menggunakan dialek Api, ada yang menggunakan dialek Nyu gitu. Kemudian adatnya juga ada dua. Ada adat dari pesisir, ada adat dari Saibatin gitu ya. Adat dari pesisir itu adalah adat orang-orang yang tinggalnya di daerah pedalaman atau dataran tinggi. Contohnya itu ada di Wai Kanan atau Wai Seputih. Kemudian kalau Saibatin itu adat yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir laut gitu. Contohnya itu ada daerah Tanggamus, ada Pesawaran, ada Lampung Barat, ada Kalianda dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian rumah adatnya kalau orang Lampung itu namanya adalah Rumah Sesat Balai Agung. Iya, Rumah Sesat Balai Agung. Kemudian makanan khasnya itu ada seruit, sambal seruit ya, meskipun masih banyak makanan khas yang lainnya, tapi Ustazah contohkan seruit. Kemudian yang lainnya adalah tarian Lampung itu ada tari Siga Pengunten, kemudian ada tari Bedana dan sebagainya ya. Kemudian dilanjut pakaian adat Lampung. Kalau yang dipakai di atas mahkotanya itu namanya adalah siger ya, betul. Kemudian kainnya khas Lampung itu adalah kain tapis, betul sekali. Itu adalah keragaman yang hanya ada di Lampung aja tuh udah segitu banyaknya ya, apalagi keragaman yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita belajar satu-satu tidak akan cukup waktunya. Tapi setidaknya teman-teman tahu di tempat tinggalnya sendiri gitu ya. Oke teman-teman, ngomong-ngomong masalah keberagaman, nih kita harus menumbuhkan sikap di sini nih, karena yang namanya keberagaman berarti akan ada yang namanya perbedaan, betul tidak? Iya, berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, berbeda suku, berbeda bahasa, biasanya itu berbeda wataknya juga gitu, dan itu perbedaan itu harus kita coba untuk antisipasi dengan cara apa? Kita harus menumbuhkan yang namanya sikap saling menghormati dan saling menghargai. Iya, dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, insya Allah
kerukunan di tempat tinggal tersebut akan terjalin, kemudian akan tercipta juga kedamaian gitu ya. Tidak akan ada perselisihan antar suku di situ teman-teman ya, tidak akan ada peperangan. Masya Allah, kalau sampai terjadi peperangan, nauzubillah ya. Kemudian akan tumbuh rasa cinta terhadap tanah air yang pastinya ya. NKRI harga mati gitu. Oke, kalau kita sudah bisa menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati, insya Allah kerukunan, kedamaian akan tercipta di dalam masyarakat tersebut gitu. Kemudian teman-teman, yang namanya keberagaman pasti akan ada banyak kebudayaan di dalamnya, kemudian adat istiadat di dalamnya, ya enggak? Iya. Adat istiadat itu adalah suatu kebiasaan orang-orang lama yang ada di dalam masyarakat itu, yang sudah disepakati dalam masyarakat tersebut, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan yang ada di masyarakat tersebut sehingga tidak keluar dari norma-norma yang ada gitu ya. Jadi adat istiadat ini penting di dalam masyarakat gitu. Biasanya ada adat-adat itu biasanya kalau di dalam masyarakat itu misalnya adat syukuran atau adat nikahan misalnya, atau adat pemakaman dan sebagainya. Ya contohnya aja misalnya di Bali itu ada yang namanya upacara ngaben ya. Upacara ngaben itu adalah upacara kematian yang memakai ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh orang Bali gitu. Nah, adat itu akan bisa tetap lestari di daerah tersebut ketika kita mau melestarikannya gitu. Kemudian ada juga grebek yang dilakukan oleh untuk memperingati hari-hari besar kalau nggak salah. Di buku ada, silakan bisa dibaca ya. Ya, itu adalah contoh adat istiadat yang ada di daerah-daerah tertentu. Dari adat istiadat itu teman-teman sebenarnya ada manfaatnya dengan adanya adat istiadat itu. Apa? Yang pertama adalah dia menumbuhkan sikap gotong royong, sikap kebersamaan. Ngaben atau grebek itu kalau tidak dilakukan secara bersama-sama tidak mungkin akan terlaksana, itu akan berat sekali gitu ya. Makanya dengan adanya adat istiadat ini diharapkan bisa tercipta atau tumbuh kebersamaan dan saling gotong royong, karena itu adalah ciri khas orang Indonesia, suka bergotong royong gitu. Oke teman-teman, ngomong masalah keberagaman, perbedaan yang ada itu kalau kita tidak bisa mensikapi dengan bijak, maka akan timbul yang namanya perpecahan ya, perselisihan antar suku, antar daerah. Makanya kita bersyukur Indonesia punya semboyan. Ada yang tahu, ada yang ingat semboyannya? Ya, betul sekali, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Iya. Perbedaan yang ada itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak bermasyarakat dengan orang lain gitu ya. Di situ kita tetap, meskipun berbeda, kita tetap ada yang namanya silaturahim ya. Dalam Islam kan dianjurkan untuk silaturahim, kemudian saling berbagi dan sebagainya gitu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting sekali di negara Indonesia karena adanya keberagaman yang ada di sini. Kalau tidak ada Bhinneka Tunggal Ika mungkin kita akan berpecah. Teman-teman akan saling mengedepankan egonya masing-masing. Oh, saya orang Jawa ya, begini harus begini. Oh, saya orang Lampung tidak bisa dan sebagainya ya. Oh, saya orang Padang, itu harus begini dan sebagainya gitu. Jadi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini mudah-mudahan bisa mempersatukan kita semuanya. Kita mau berasal dari manapun, kita tetap satu, yaitu satu Indonesia, satu bahasa Indonesia gitu ya. Apalagi di kondisi kita saat ini teman-teman, di maraknya wabah COVID-19 ini ya, yang tidak mengenal status sosial, tidak mengenal tua muda, miskin kaya, ganteng jelek, cantik jelek gitu ya. Semuanya itu akan terkena gitu. Jadi
di sini, mau dia berasal dari Jawa, dia dari Kalimantan, dia dari Sulawesi, dia dari suku ini, dia dari orang begini, dari orangnya dan sebagainya. Hari ini kita harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda teman-teman dari segala daerah, tapi kita harus tetap satu komando, ya. Kita harus mentaati pemerintah hari ini untuk bisa memutus tali rantai penyebaran virus corona. Teman-teman ikutin aturan pemerintah, yaitu salah satunya stay at home, tetap di rumah, ya, tidak berpergian jika memang tidak penting banget. Kemudian jaga kesehatan teman-teman juga, ya, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, jaga wudhu, banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita segera terhindar, segera selesai wabah ini, sehingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh dengan sukacita, bisa khusyuk, bisa tenang beribadah di bulan suci Ramadan, gitu ya. Ya, teman-teman, mudah-mudahan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa membingkai kita semua yang ada di sini dari segala macam suku, adat, budaya dan sebagainya, itu bisa bersatu, ya, bisa menjalin ukhuwah satu sama lain, gitu. Nah, ada cara-cara supaya kelestarian kebudayaan yang ada di daerah-daerah itu bisa tetap terjaga. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, teman-teman itu tidak boleh memilih-milih teman atau bekerja sama dengan orang lain, ya. Jadi mau dia suku Jawa, Lampung, Padang, Palembang dan sebagainya, itu kita harus bisa berbaur satu sama lain, gitu ya. Selagi orangnya baik, bisa membawa kebermanfaat, it's okay, no problem, nggak masalah, ya. Tapi jika memang itu tidak bisa menjadikan kita lebih baik lagi, kalau kata pepatah, ketika kita berteman dengan orang pandai besi, maka kita akan kecipratan apinya. Tapi jika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan ketularan harumnya. Nah, lebih baik teman-teman selektif juga dalam memilih teman, ya. Jadi kalau misalnya memang orangnya baik dan solehah, kita bisa berteman. Tapi jika kita itu membawa kita kepada yang tidak baik, mending kita tidak berteman, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya ada di Lampung saja, tapi di seluruh Indonesia teman-teman bisa pelajari, sehingga teman-teman akan kaya wawasannya terhadap budaya-budaya yang ada di berbagai daerah, tidak hanya di Lampung saja, gitu ya. Sehingga budaya yang ada di daerah lain akan tetap terjaga kelestariannya, karena semua orang itu mau mempelajarinya, tidak punah, gitu, sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara melestarikannya, kita membeli produk-produk yang ada di budaya yang ada di sekitar, membeli produk sendiri lah, gitu ya. Dengan kita membeli produk-produk kebudayaan yang ada di sekitar, kita menghargai perjuangan mereka, ya, kita menghargai hasil karya mereka, gitu, sehingga akan banyak orang-orang yang semakin berkreasi, semakin mengeksplor kemampuannya, gitu. Kemudian selain itu, selain membeli, kita juga memakai, ya, seperti pakaian adat tuh, itu juga akan untuk cara melestarikannya bisa dipakai dalam acara-acara tertentu. Kemudian atau yang lainnya, misalnya kain tapis itu juga bisa dipakai di acara-acara tertentu. Atau yang sudah hampir diakui oleh negara lain, kain batik, betul. Hampir diakui oleh negara lain. Jadi kita harus melestarikan itu, punya Indonesia, dengan cara kita pakai, ya, kain batik itu, gitu. Itu adalah cara-cara dimana kita bisa melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita, gitu ya. Oke, I think enough untuk materi kita hari ini, pembelajaran tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tarian tradisional. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Bisa dipelajari lagi untuk lebih luasnya.
Tapi untuk pertemuan kita hari ini Ustazah cukupkan. I am sorry for my mistake and thank you very much for you watching. See you next time ya. And kepada Allah Ustazah mohon ampun, dan kepada teman-teman semuanya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.